Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami 4 mahasiswa dari kelas Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Unima tahun 2019. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Afifuddin Isnain dengan NPM 16, bersama Mbak Indah di NPM 29, dan Mbak Mariza di NPM 34, serta Mas Yogo di NPM 38, yang akan mempresentasikan tentang apa itu perilaku konsumen. Langsung masuk saja ke pembahasan. Nah, menurut Noto Atmojo, perilaku adalah suatu kegiatan dan aktivitas organisme yang bersangkutan, baik aktivitas yang dapat diamati atau yang tidak dapat diamati oleh orang lain. Manusia berperilaku atau beraktivitas karena adanya sebuah kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, serta di mana kejadian di sekitar itu terjadi, yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh konsumen tersebut. Nah, untuk definisinya sendiri, di American Marketing Association di tahun 1995 mendefinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara afeksi, kognisi, perilaku, dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Sedangkan menurut Engel et al., perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa. Di slide selanjutnya, ini akan ada contoh bagan tentang berbagai pihak dalam menentukan perilaku konsumen. Nah, dalam bagan ini, itu akan dijelaskan oleh Mbak Mariza. Oke, silakan Mbak Mariza. Oke, makasih Mas Apep. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh gimana sih perilaku konsumen itu bisa terbentuk. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Afifuddin Isnain, bahwa perilaku konsumen itu adanya pertukaran dan juga adanya kegiatan interaksi antara dua orang atau bahkan lebih, dan itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kegiatan pertukaran ini, seperti contoh pada bagian ini, gambar 1.1 proses pertukaran. Nah, bisa dilihat bahwa adanya orang, kemudian adanya penerbit, agensi periklanan, televisi. Nah, ini merupakan suatu proses bagaimana cara menarik perilaku konsumen tersebut. Seperti orang atau penulis, ya, di sini penulis dan juga penerbit itu membutuhkan komunikasi. Nggak hanya satu arah, tapi juga dua arah. Kemudian mereka ini juga membutuhkan agensi periklanan untuk mengiklankan atau mempromosikan produknya ke media. Nah, ketika produknya ini sudah berhasil diiklankan, maka harapannya akan mengundang keinginan konsumen untuk membeli gitu. Kemudian tidak hanya itu, juga bisa melalui media, yaitu televisi, memanfaatkan media-media yang saat ini sedang berkembang. Jadi perilaku konsumen itu dapat terbentuk ketika adanya suatu pertukaran. Nah, pertukaran antara beberapa tokoh yang memang berkecimpung di bagian itu. Kemudian slide selanjutnya, Mas Apip. Nah, kenapa sih kok kita tuh perlu mempelajari perilaku konsumen? Kalau dilihat dari contoh yang tadi atau bagan yang tadi, itu sebenarnya kita udah bisa menarik kesimpulan kenapa kok kita perlu mempelajari perilaku konsumen. Karena dengan kita mempelajari perilaku konsumen, kita akan mengetahui apa sasaran yang tepat untuk
mempromosikan atau memasarkan suatu barang. Nah, jadi diharapkan ketika kita mengetahui perilaku konsumen di suatu daerah, kita tidak akan salah sasaran dalam memasuki produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada para konsumen. Jadi merancang pemasaran, kemudian menetapkan segmentasi, kemudian merumuskan positioning dan pembedaan produk dan juga mengembangkan riset pemasarannya. Nah, ini merupakan salah satu manfaat dari kita mempelajari atau memahami apa sih itu perilaku konsumen dan apa sih yang mempengaruhi perilaku konsumen dan apa sih yang dipengaruhi konsumen itu, seperti itu. Kemudian di slide berikutnya akan ada faktor-faktor dari perilaku konsumen yang akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mariza. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kalter dan Keller tahun 2009 dalam Desip et al. 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 4. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya merupakan susunan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari anggota suatu masyarakat dan keluarga dan institut penting. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial ini tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi pendidikan, indikator lain seperti pekerjaan, tempat tinggal, membagi masyarakat menjadi 3 bagian, yaitu golongan atas. Golongan atas ini biasanya terdiri dari pengusaha-pengusaha, pejabat tinggi, dan yang kedua itu golongan tengah. Golongan tengah ini biasanya berisi kelas pekerja dan karyawan. Untuk yang ketiga adalah golongan bawah. Golongan bawah ini biasanya pekerja buruh dan pegawai rendah. Pembagian kelas ini akan mempengaruhi perilaku yang berbeda dalam tingkah laku pembelian. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini meliputi umur dan tahap dalam siklus hidup. Yang kedua adalah pekerjaan. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, peminjaman, dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung. Untuk yang keempat adalah gaya hidup. Dan yang kelima adalah kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan suatu variabel yang sangat berguna untuk menganalisis perilaku konsumen. Bila jenis-jenis kepribadian dapat diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara jenis kepribadian dan pilihan produk, maka akan mempermudah menentukan sasaran atau target penjualan. Untuk yang keempat adalah faktor psikologis yang akan dijelaskan oleh Saudara Prayogo. Baik, terima kasih untuk kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis, pada faktor ini pilihan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu meliputi faktor motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Jadi, keempat faktor tersebut sangat mempengaruhi faktor psikologis pada perilaku konsumen. Lanjut. Kemudian pendekatan teori tingkah laku konsumen. Pada pendekatan teori tingkah laku konsumen ini memiliki 2 pendekatan, yaitu pendekatan kepuasan kardinal dan pendekatan nilai guna marginal.
Pendekatan kepuasan kardinal pada tingkah laku konsumen memberikan penilaian bersifat subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang tersebut. Jadi artinya tinggi rendahnya suatu barang itu tergantung sudut pandang subjek yang memberikan penilaian barang tersebut. Kemudian pendekatan nilai guna marginal. Pendekatan nilai guna marginal pada tingkah laku konsumen seperti penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Jadi dalam pendekatan ini, barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat ukuran tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi barang tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Afif. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan beberapa informasi. Jadi begitu aja informasi yang bisa kami jelaskan mengenai perilaku konsumen. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video kami dan semoga bisa menjadi ilmu baru buat kita. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi